Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Ya nggak santuy, santuin aja sob. Dikisahkan, seorang pria bernama Su Wenwu merupakan seorang panglima perang sekaligus juga pemilik dari benda pusaka bernama Ten Ring, 10 gelang yang selalu dipakainya dan menjadi sumber dari kekuatan yang membuatnya bisa hidup abadi. Selama ribuan tahun juga, kisah tentang Wenwu selalu terdengar. Dengan semakin banyaknya wilayah yang berhasil dikuasainya, harta dan kekuasaan selalu menjadi tujuan utamanya. Hingga di tahun 1996, Wenwu dengan The Ten Rings yang menjadi organisasi besarnya itu pun mulai tertarik dengan sebuah desa bernama Telo. Desa tersembunyi dengan makhluk mitologi dan sihir kuno, serta menjadi tempat bagi banyak orang berlatih seni bela diri dari para dewa. Wenwu berserta anak buahnya menuju ke tempat yang diyakininya menjadi lokasi dari desa Talo. Namun secara mengejutkan, lokasi yang dipenuhi oleh pohon bambu terlihat sangat aneh dengan banyak pohon bambunya yang tiba-tiba bergerak, seolah menutup akses jalan di sana. Hingga kemudian mobil yang menjadi rombongan The Ten Rings terjun ke jurang. Sementara Wenwu dengan kekuatannya bisa keluar dengan selamat dari mobil tersebut. Dalam pencariannya, Wenwu akhirnya bertemu dengan Yingli yang menjadi penjaga sekaligus penghuni dari desa Talo. Mereka pun kemudian bertarung menunjukkan kekuatannya masing-masing. Namun menariknya, pertemuan mereka kali ini justru menjadi momen indah yang kemudian membuat keduanya saling jatuh cinta, hingga memiliki 2 orang anak bernama Sheng Chi dan Su Xialing. Kini Sheng Chi dikisahkan telah menjadi dewasa dan ia tinggal sendiri di San Francisco. Sudah cukup lama nampaknya Sheng Chi hidup seorang diri. Ia diketahui telah kabur dari ayahnya karena merasa tidak sanggup jika harus menjadi bagian dari organisasi Ten Rings yang selalu berbuat jahat. Untuk memulai hidup barunya, Sheng Chi dewasa telah mengubah namanya menjadi Shaun. Dan ia kini bekerja sebagai petugas valet di salah satu hotel mewah di kota tersebut. Ia juga memiliki seorang rekan kerja sekaligus sahabatnya yang bernama Katie, wanita keturunan Asia yang secara kebetulan memang tidak tahu tentang masa lalu Sheng Chi. Keduanya begitu dekat, tidak hanya saat bekerja saja, tetapi juga kerap jalan bersama. Bahkan Sheng Chi juga memperlakukan ibu Katie layaknya ibunya sendiri. Hingga di suatu ketika, Sheng Chi yang sedang menaiki bus bersama Katie mendapat serangan dari organisasi The Ten Rings. Meski selama ini Sheng Chi menjaga ketat rahasia tentang masa lalu dan jati diri yang sebenarnya, namun pada akhirnya ia mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya ketika ancaman serius datang pada orang-orang di sekitarnya. Sheng Chi dengan mengesankan mampu melawan dan mengalahkan semua penjahat itu, termasuk salah satu pria besar dengan tangan golok yang mengaku akan menghabisinya, dan juga adiknya, yaitu Xialing. Pada akhirnya semua penumpang bus pun selamat, meski kini Sheng Chi harus menjelaskan kepada Katie tentang siapa ia sebenarnya dan bagaimana masa lalunya. Dari sini ia mengungkapkan tentang masa lalu kecilnya yang diharuskan untuk berlatih bela diri hingga dipaksa untuk menjalankan tugas pertamanya dengan membunuh target yang ditentukan oleh ayahnya. Berbeda dengan adiknya, Xialing tidak mendapatkan pelatihan bela diri. Namun ia secara diam-diam berlatih sendiri mengikuti gerakan yang dilihatnya dari sang kakak. Hingga pada akhirnya Sheng Chi pun memutuskan untuk kabur dari ayahnya dan memulai hidup barunya di California pada usia 14 tahun kala itu. Jadi ibunya Sheng Chi telah tewas ketika Sheng Chi masih kecil cuy. Waktu ibunya pergi meninggalkan desa Talo untuk hidup bersama Wenwu, kekuatan ibunya juga ikut hilang. Itulah mengapa ibu Sheng Chi tidak bisa membela diri ketika ada penjahat yang datang ke rumah mereka di kala itu. Sementara Wenwu, ayahnya Sheng Chi, sempat tobat untuk tidak lagi menggunakan Ten Rings semenjak mengenal Yingli. Tapi karena kematian istrinya itu, dia pun kembali menggunakan senjata pusaka tersebut untuk kembali memimpin organisasi Ten Rings dan membalas atas kematian istrinya.
Sejak saat itulah, Wenwu sangat frustasi atas kehilangan istri tercintanya. Kemudian Shang-Chi mengatakan kepada Katie, jika kali ini ia harus mencari adiknya dan akan melawan organisasi Ten Rings jika sampai nyawa adiknya terancam. Mendengar hal tersebut, Katie yang menganggap Shang-Chi sudah seperti saudaranya sendiri tidak mau melepaskannya begitu saja. Hingga wanita itu memaksa untuk ikut bersama Shang-Chi dalam aksinya kali ini. Meski awalnya sempat menolak karena dianggap terlalu berbahaya untuk Katie, namun pada akhirnya Shang-Chi tetap memperbolehkan sahabatnya itu untuk ikut dengannya. Setibanya di Macau, Shang-Chi dan Katie langsung menuju ke alamat yang diyakininya menjadi tempat tinggal Xialing. Namun ternyata itu adalah lokasi pertarungan bebas milik adiknya, yang sekaligus menjadi tempat taruhan para pengunjung di sana. Dan terlihat juga Wong yang sedang bertarung dengan sangat epik bersama Abomination. Sialnya Shang-Chi yang telah dikenal luas sebagai busboy dalam aksinya melawan penjahat di atas bus tempo lalu membuatnya harus turut serta dalam pertarungan di sana. Dan secara tak terduga, yang menjadi lawannya adalah adiknya sendiri, yaitu Xialing. Di atas arena pertarungan, Shang-Chi yang memang tidak ingin melukai adiknya, selalu saja menghindar dari setiap serangan yang didapatnya. Hingga kemudian, Xialing pun mengakhiri pertarungan tersebut dengan tendangan yang sebenarnya. Namun tendangan itu tidak melumpuhkan Shang-Chi sama sekali. Dalam pertemuannya dengan Xialing usai pertarungan, tiba-tiba datang sekelompok orang yang diketahui merupakan anggota dari The Ten Rings. Awalnya mereka berusaha kabur dari sana. Namun karena kalah jumlah, ditambah lagi dengan kedatangan Wenwu, akhirnya Shang-Chi, Xialing, dan Katie berhasil ditangkap lalu dibawa ke markas dari organisasi tersebut, yang sekaligus juga menjadi tempat tinggal dari masa kecil mereka. Dari sini akhirnya mulai terungkap alasan Wenwu memburu kedua anaknya itu. Ia ternyata hanya menginginkan Leontin yang sempat diberikan Yingli kepada Shang-Chi dan Xialing ketika mereka masih kecil. Karena dari Leontin inilah Wenwu bisa mengetahui kembali lokasi keberadaan desa Talo yang selama ini dianggapnya telah mengurung istrinya, yaitu Yingli, dan berniat juga untuk menguasai desa itu. Mengetahui niat ayahnya itu, Shang-Chi berusaha berontak dan melawan. Namun sialnya, ia beserta Xialing dan Katie justru harus dikurung di salah satu penjara di markas tersebut. Di ruang penjara, Shang-Chi dan yang lainnya ternyata bertemu dengan Trevor Slattery yang sempat menjadi The Mandarin palsu di Iron Man 3. Hingga kemudian ia pun ditangkap oleh organisasi The Ten Rings yang asli dan dipenjara hingga saat ini. Di sana juga ternyata ada Morris, binatang unik menyerupai anjing bersayap layaknya seekor burung, namun tanpa wajah, yang diketahui sempat dibawa oleh Wenwu ketika ia mencoba mencari jalan kembali menuju ke desa Talo. Nah, berkat bantuan Morris inilah akhirnya mereka berhasil kabur dari penjara di markas The Ten Rings dan menemukan jalan untuk menuju ke desa Talo. Di desa Talo, Shang-Chi dan rombongannya disambut baik oleh Yingnan yang merupakan saudara dari Yingli. Di sana bibinya itu mulai memperkenalkan tentang desa Talo, termasuk naga sang pelindung agung atau Great Protector, yang diakuinya menjadi penjaga yang sekaligus melindungi dan memberikan kekuatan dewa kepada penduduk di sana. Shang-Chi juga menuturkan bahwa ayahnya kemungkinan tidak lama lagi akan datang ke desa tersebut. Dan hal itulah yang kini membuatnya serta Xialing dan Katie mulai berlatih ilmu bela diri di sana. Katie terlihat sangat serius dalam belajar memanah, sama halnya dengan Xialing yang terus mengasah kemampuannya dalam menggunakan senjata. Sedangkan Shang-Chi kini mendapat pelatihan khusus dari bibinya untuk menguasai teknik bela diri yang selama ini dimiliki ibunya, yang terbukti mampu menandingi kehebatan dari Ten Rings. Kini tibalah hari yang telah ditentukan. Semua penduduk desa Talo telah siap menyambut kedatangan pasukan The Ten Rings, dan pertempuran dahsyat pun tak terelakkan.
Sementara yang lain tengah sibuk bertarung menghadapi para pasukan The Ten Rings, Shang-Chi kini harus menghadapi Wenwu sendirian. Pertempuran anak dan ayah itu pun tak terhindarkan. Kemampuan yang tak seimbang jelas telah membuat Shang-Chi tak berdaya menghadapi kekuatan dari Ten Rings hingga ia pun terpental ke dalam Danau Ta Lo. Sedangkan Wenwu yang masih terus mendapat bisikan dari suara Yingli dari dalam gunung, kini membuka paksa gerbang yang diyakininya merupakan tempat dikurungnya sang istri. Tanpa diketahuinya, tempat tersebut justru merupakan tempat dikurungnya Dweller in Darkness, kekuatan jahat yang selama ini telah dikurung oleh The Great Protector demi keselamatan dunia. Dan Wenwu telah dipengaruhi oleh monster tersebut. Satu demi satu monster kecil pun keluar berterbangan dari dalam gerbang akibat perisai pelindung yang mulai dihancurkan oleh Wenwu. Monster kecil yang keluar lalu merenggut jiwa-jiwa yang ada di sana untuk membangkitkan kembali Dweller in Darkness. Sementara pasukan The Ten Rings dan penduduk desa Ta Lo yang tadinya bertempur kini mulai menyadari adanya ancaman baru, hingga membuat kedua kubu itu bersatu untuk melawannya. Di kedalaman Danau Ta Lo, Shang-Chi yang tak berdaya kini disadarkan oleh naga sang pelindung agung. Dan ia dibawanya keluar danau untuk langsung memakan beberapa monster kecil yang sudah mulai keluar dari kurungannya. Sesuai arahan dari bibinya, Shang-Chi kini menuju ke lokasi Wenwu berada dan memulai pertarungannya kembali dengan sang ayah. Pertarungan dahsyat terjadi di sana. Hingga kemudian Shang-Chi pun berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Sementara Dweller in Darkness yang kini telah bangkit langsung menyerap jiwa Wenwu, yang dengan segera menyerahkan The Ten Rings kepada Shang-Chi. Shang-Chi pun sedih karena bapaknya yaitu Wenwu akhirnya tewas oleh monster yang tidak ada akhlak itu. Bersama adiknya, Shang-Chi kini mulai melancarkan serangannya pada monster naga Dweller in Darkness, hingga terjadi pertarungan super dahsyat di antara mereka. Namun monster naga kegelapan yang telah mendapat asupan jiwa-jiwa baru kini sudah semakin kuat, bahkan hampir menyerap jiwa dari naga sang pelindung agung. Tapi beruntungnya, The Great Protector masih bisa diselamatkan oleh anak panah yang dilesatkan Katie, tepat mengenai leher dari monster itu. Kini Shang-Chi yang sudah mulai terbiasa menggunakan The Ten Rings memanfaatkan benda pusaka itu untuk menjadi senjatanya dalam melawan Dweller in Darkness. Dibantu oleh Xia Ling, akhirnya ia mampu membenamkan 10 gelangnya ke dalam perut monster naga, hingga membuat ledakan super besar di atas Danau Ta Lo. Desa Ta Lo pun kini telah kembali aman dengan hancurnya Dweller in Darkness. Kini Shang-Chi dikisahkan sudah semakin dekat dengan Katie. Bahkan ia sempat mendapat undangan dari Wong untuk membahas tentang potensi dari Ten Rings yang dimilikinya. Masih di momen diskusi tentang Ten Rings, muncul Bruce Banner dalam bentuk hologram, disusul Carol Danvers atau si legit Captain Marvel. Soal eksistensi Ten Rings, Banner melakukan riset yang amat sangat dalam dan menyimpulkan bahwa benda pusaka itu tercipta dari molekul yang membuatnya terlihat lebih tua dari 1000 tahun. Bahkan menurut Banner, Ten Rings bukan terbuat dari unsur yang berada di bumi. Di lain pihak, Captain Marvel mengakui ia belum pernah melihat benda seperti Ten Rings selama beraksi di luar angkasa. Kemudian Wong menjelaskan bahwa ketika Shang-Chi menggunakan Ten Rings, tiba-tiba muncul sinyal yang terkirim keluar dari bumi menuju entah kemana. Ada kemungkinan sinyal tersebut memanggil Makhluan, yaitu ras alien yang bisa berubah wujud yang berasal dari galaksi yang jauh. Nah, kalau di komiknya, Ten Rings adalah benda yang berasal dari Makhluan itu sendiri. Jadi besar kemungkinan Fin Fang Foom atau wujud populer dari Makhluan akan muncul dan bisa jadi akan menjadi villain selanjutnya yang akan dihadapi Shang-Chi.
Nah, sedangkan Xialing kini mulai melanjutkan hidupnya dengan menjadi pemimpin dari organisasi The Ten Rings, namun dengan konsep baru yang diusungnya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah Xialing yang mantap ini akan memanfaatkan organisasi Ten Rings untuk kejahatan seperti ayahnya atau malah untuk kebaikan? Tapi sejatinya karakter Xialing ini selalu berambisi memiliki organisasi berkuasa seperti ayahnya. Jadi dia bisa menjadi kawan atau lawan Shang-Chi tergantung situasinya. Nah, itulah plot dan penjelasan dari post credit salah satu film yang sangat mantap di tahun ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa pada video mantap selanjutnya. Yoi banget gak tuh?